Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, Mantrinya Anggur, channel yang khusus membahas dunia perangguran. Siapa di sini bolo anggur yang sudah menanam anggur tetapi kecewa karena sudah menanam anggur, merawatnya, memupuknya berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, tetapi pohonnya tidak kunjung berbuah, atau berbuah tetapi buahnya kecil. Bahkan bolo anggur kecewa dan akhirnya pohonnya itu ditebang. Nah, pada kesempatan kali ini, episode ini akan membahas mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimanakah cara mengatasinya. Oke bolo, sebelumnya kita akan memulai dari sejarah anggur terlebih dahulu. Sebenarnya anggur itu sudah lama masuk ke Indonesia, itu sudah sangat lama bolo. Tetapi itu booming ketika tahun 2019 ke atas, 2019 sampai sekarang itu mulai banyak yang namanya itu anggur impor. Sebelumnya anggur yang masuk ke Indonesia itu umumnya adalah wine grape. Jadi kita review terlebih dahulu, kita pelajari kembali. Jadi umumnya perangguran tanaman anggur itu dibagi menjadi dua bolo. Satu adalah wine grape, yang kedua adalah table grape. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk wine grape yang pertama itu adalah tanaman anggur yang buahnya itu dikhususkan untuk membuat wine atau minuman keras. Sedangkan anggur yang kedua adalah table grape atau anggur meja. Anggur meja ini adalah anggur yang dikonsumsi. Yang bolo anggur temukan di pasaran semuanya itu adalah table grape atau anggur meja. Nah, Indonesia masuk sudah lama, tapi tanaman anggur itu adalah wine grape. Yang umum di Indonesia adalah Isabella dan juga Red Master. Biasanya teman-teman perangguran semuanya itu memanggilnya dengan nama anggur lokal, karena memang pertumbuhannya itu sangat adaptif di Indonesia. Perakarannya itu sangat bagus dan pertumbuhannya itu sangat cepat. Itu untuk Red Master dan juga Isabella. Sedangkan ketika 2019 ke sini itu baru mulai booming yang namanya anggur import. Bahkan saya ingat dulu itu hanya satu entres saja atau satu boot itu harganya itu ratusan ribu. Sekarang bibit itu sudah murah timbang sebelumnya. Kalau dulu itu bibit sampai juta-jutaan. Mungkin bolo anggur pernah mengalaminya. Yang senior-senior yang sudah lama bermain anggur itu bahkan beli bibit yang baru yang masih kecil, baru saja seperut mata tunasnya, baru aja pecah tunas, itu sudah harga ratusan, bahkan ada yang jutaan. Nah, itu pada saat 2019-an. Itu baru awal-awal itu banyak bolo pengangguran yang mendatangkan langsung dari luar negeri. Kenapa mahal? Ya karena kita semua itu bersama-sama mendatangkan dari luar negeri. Di Indonesia itu belum ada. Anggur-anggur yang dikenal sekarang itu rata-rata itu dari luar negeri semua bolo. Jadi itu biaya untuk mendatangkan dari luar negeri ke sini itu tidaklah murah. Makanya pas awal-awal itu tanaman anggur itu harganya sangat mahal. Nah, kita kembali ke topik. Ketika bolo anggur sudah lama menanam tanaman anggur, tetapi tanamannya itu tidak kunjung berbuah. Bahkan ada beberapa bolo anggur yang putus asa dan akhirnya pohonnya ditebang. Padahal sudah sangat besar pohonnya, ukurannya juga bahkan ada yang sampai 1 lengan, tetapi berbuah, kalaupun berbuah, buahnya itu sangat kecil dan rasanya masam. Bisa jadi itu adalah anggur lokal atau biasa kita sebut dengan anggur Isabella ataupun Red Master bolo. Jadi itu adalah kesalahan awal ketika menanam anggur, tidak tahu jenisnya. Makanya ketika bolo anggur membeli bibit, carilah yang bergaransi dengan indukan yang sudah jelas. Itu sangat penting bolo. Kenapa? Karena bolo anggur kalau misalkan tidak jelas tagnya, namenya itu tidak jelas, malah anggur lokal, itu bolo anggur sia-sia. Sia-sianya kenapa? Ya rugi waktu, rugi tenaga. Kita sudah melakukan pemupukan, sudah melakukan perawatan, kita menunggu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan dan bahkan sampai bertahun-tahun. Tetapi yang diharapkan, yang kita inginkan adalah berbuah dengan lebat. Ternyata zong, pertumbuhan subur tetapi tidak berbuah sama sekali. Kita akan belajar bersama cara mengatasinya. Jadi simak baik-baik, jangan di skip. Langsung kita mulai videonya. Oke bolo, jika bolo anggur mengalami hal tersebut, yang pertama dilakukan itu adalah berikan yang namanya kohe atau kompos pada perakaran tanaman. Lalu selang 1-2 minggu setelahnya lakukan
pemangkasan. Pemangkasan itu benar-benar lakukan recutting atau potong, benar-benar dipotong. Potongnya seberapa tingginya. Jadi ketika bolo anggur menanam anggur itu model para-para atau di atas, itu bolo anggur lakukan pemangkasan mulai dari sejengkal sebelum dengan batang primer menyentuh batang sekunder atau menyentuh dengan rambatan para-para. Potong 1 jengkal dari atas atau 1 jengkal dari bawah, bebas selama ring antara 1 jengkal dari tanah atau 1 jengkal dari atas. Lakukan pemangkasan, benar-benar dipotong, dan pohon yang di atas itu dibuang bisa, atau mau ditancapkan juga bebas. Yang penting lakukan pemangkasan bolo, benar-benar dipangkas. Lalu tunggu sampai 2 minggu sampai 3 minggu sampai pecah mata tunas. Ketika mata tunasnya pecah, maka lakukanlah penyambungan bolo, di grafting. Biasanya ketika bolo anggur melakukan grafting dengan perakaran yang sudah kuat, itu kemungkinan untuk seprut dan berhasil itu sangat tinggi. Berbeda ketika bolo anggur belum menanam anggur dan baru latihan menyambung anggur dan perakarannya itu belum ada, biasanya itu kebanyakan gosong atau zong. Kecuali bolo anggur memang sudah terbiasa membuat bibit, itu beda lagi. Tetapi ketika awal bolo anggur menanam anggur, pohonnya itu sudah besar, daripada dicabut dibuang, mending pohonnya itu dipotong saja. Nanti akan terubus, itu lokalan, baru nanti yang namanya disambung pucuk. Bolo anggur bingung bagaimana cara melakukan penyambungan graftingnya? Kita langsung saja kita praktekkan, biar kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti untuk menangani kasus yang seperti ini. Jangan di skip bolo. Oke bolo, jadi beberapa bahan yang bolo anggur perlukan ketika mau melakukan penyambungan pada tanaman anggur. Itu yang pertama adalah plastik urep. Bisa menggunakan plastik wrapping, bisa menggunakan plastik grafting khusus. Itu bebas, yang penting plastik, atau menggunakan bungkus es krim yang es krim plastik itu loh bolo. Itu juga bisa digunakan. Terus yang selanjutnya adalah pisau. Bisa menggunakan pisau grafting ataupun menggunakan cutter atau pemes, itu bebas. Yang penting tajam bolo, ininya yang penting tajam. Terus selanjutnya adalah gunting. Bebas menggunakan gunting apapun. Dan tidak lupa entres. Entres ini pastikan adalah entres yang valid bolo, yang sudah jelas indukannya sudah berbuah, sehingga jenisnya itu sudah jelas. Bagaimana cara mendapatkan entres? Entres bisa didapatkan dari teman, atau pesan ke teman-teman yang sudah membuahkan tanaman anggur dan buahnya valid, itu bisa pesan entres bolo, itu bisa. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mempersiapkan ini semua, lalu kita akan melakukan penyambungan. Bagaimanakah caranya? Oke, langsung saja kita tunjukkan, kita mulai. Nah bolo, setelah dilakukan pemangkasan seperti ini, biasanya 2-3 minggu setelahnya akan tumbuh tunas seperti ini, tunas yang baru. Nah, setelah tumbuh tunas yang baru seperti ini dan pucuknya bisa dilihat aktif seperti ini maka ketika kondisi seperti ini boleh dilakukan penyambungan atau grafting bolo. Pastikan ukuran entres dan ini kurang lebih itu sama ukurannya bolo. Lalu baru kita lakukan penggraftingan. Oke bolo, sebelumnya ini kita potong dulu. Nah, setelahnya kita bersihkan ini dulu. Ini tunas yang seperti ini kalau fresh, posisi fresh ini bisa dihilangkan, bisa didiamkan juga tidak apa-apa, bebas bolo. Kalau saya tak diamkan, itu tidak masalah. Lalu setelahnya ini kita potong berbentuk V. Jadi posisinya seperti ini. Ini kita pegang di sini, lalu kita potong bentuk V. Nah, bisa dilihat bolo, berbentuk V seperti ini. Usahakan simetris atau presisi. Nah, setelah sudah berbentuk V seperti ini, kita lakukan penyambungan pada tanaman anggurnya. Tunas-tunas yang di sini
Ini tunasnya kita hilangkan saja. Yang di bawah itu tunasnya dihilangkan. Lalu kita potong. Kita dekatkan dulu, bro. Nah, kita belah tengah, bolo. Kita lakukan pembelahan, belah tengah. Nah, setelah itu ini yang sudah dibentuk V tadi kita masukkan, sisipkan di tengahnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lilit menggunakan plastik, bolo. Bebas menggunakan plastik wrapping boleh, menggunakan plastik es juga boleh, menggunakan plastik khusus untuk grafting juga boleh. Nah, setelah itu putar sampai atas, sampai yang bagian sayatan yang di atas itu tertutup. Nah, setelah itu tinggal potong dan sudah selesai, bolo. Ini sudah selesai, tinggal kita tunggu nanti ini akan hidup. Kita akan perlihatkan yang sudah jadi, bolo. Nah, ketika sudah menginjak usia biasanya 3-4 minggu, itu akan seprut seperti ini tunasnya, bolo. Ini tunas-tunas baru, ini kehidupan baru. Nah, ini tinggal kita rawat. Dan tidak lupa ketika ini sudah tumbuh, ini yang bagian bawah ketika ada tunas yang muncul di sini selalu dihilangkan, bolo. Nah, seperti ini tunas-tunas yang baru di bawah itu wajib dihilangkan. Kenapa? Karena kalau tunas yang tumbuh di bawah graftingan tidak dihilangkan, maka pertumbuhan tunas yang dari bawah ini akan tumbuh mengalahkan tunas yang ini. Jadi tunas ini kalah karena nutrisinya tersedot dengan tunas yang di bawahnya. Jadi biasanya pertumbuhan ini akan kalah. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah selesai, bolo. Tinggal lakukan penataan cabang sesuai dengan rambatan yang bolo anggur gunakan. Seperti itu, bolo. Oke, bolo. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah ketika bolo anggur menanam tanaman anggur dan tanaman anggur itu adalah anggur lokal, yang dilakukan adalah tebang, tetapi jangan dicabut. Tebang saja dengan sebelumnya dikasih pupuk organik atau kompos. Seminggu atau 2 minggu setelahnya tebang nanti akan tumbuh tunas baru. Nah, dari tunas itulah dilakukan grafting atau penyambungan dengan entres anggur yang valid, entres anggur import yang sudah jelas indukannya, yang sudah jelas genjah dan berbuah. Oke, bolo, jadi seperti itu saja episode singkat untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi bolo anggur semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.